Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau membahas satu kasus menghilangnya seseorang, tepatnya seorang sosialita cantik yang hilangnya itu aneh di tempat terbuka, tempat umum siang hari. Tapi dicarinya setengah mati kagak ketemu-ketemu. Tapi sebenarnya di balik kisah menghilangnya dia ini ada satu rahasia yang terpendam, terkubur sangat dalam. Apa itu? Mari kita bahas bersama. Sip, mantap. Kota Manhattan, New York pada tahun 1910 itu sudah merupakan satu kota yang sangat sibuk dan ramai. Kota yang sangat maju, guys, tahun 10 loh. Sangat aneh sebenarnya membayangkan kalau sampai ada seorang wanita cantik yang terkenal sebagai sosialita bisa sampai menghilang di tengah kerumunan di siang hari bolong. Hal itu terjadi pada tanggal 12 Desember tahun 1910 di musim dingin. Dorothy Harriet Camille Arnold dilahirkan pada tanggal 1 Juli tahun 1886 di New York. Bapaknya bernama Francis Rose, sedangkan ibunya bernama Mary Parks Arnold. Bapaknya adalah seorang lulusan Harvard yang menjadi mitra senior dari F.R. Arnold and Corporation. Dia berbisnis parfum dan import kolonye, itu seperti parfum juga gitu. Keluarga Arnold adalah keluarga yang luar biasa kaya, sedangkan Dorothy adalah anak perempuan tertua di keluarga itu. Ia menyelesaikan studinya di Bryan Moore College, di mana dia memperoleh gelar dalam bidang sastra dan bahasa. Ketika Dorothy lulus pada tahun 1905, dia kembali lagi ke rumah orang tuanya yang berada di New York. Impian terbesar Dorothy adalah menjadi seorang penulis, meskipun orang tuanya sebenarnya kurang mendukung cita-cita dari putrinya ini. Pada musim semi tahun 1910, Dorothy yang sangat giat menulis cerita-cerita itu mulai mengirimkan hasil karya-karyanya ke McClure's Magazine. Tapi sayangnya McClure's ini menolak karyanya. Tapi rupanya Dorothy ini bukan tipe orang yang gampang menyerah ya. Meskipun dia ini banyak mendapatkan cemoohan dari keluarga dan bahkan dari teman-temannya sendiri, guys. Tapi dia tetap tidak putus asa. Dorothy pernah meminta izin kepada ayahnya untuk tinggal di apartemen Greenwich Village sehingga dia dapat lebih berkonsentrasi untuk memperbaiki tulisannya. Tapi ayahnya saat itu tidak mengizinkannya. Lalu pada musim gugur, Dorothy ini mengirimkan lagi karyanya ke McClure. Dan dalam waktu singkat kembali dia mengalami penolakan. Lalu hari itu tanggal 12 Desember tahun 1910. Saat itu cuaca di luar sedang turun salju. Hari itu dingin dan sangat membeku. Dorothy yang mengenakan mantel sutra biru, rok lurus dan dilengkapi dengan topi bludru hitam dan juga sarung tangan bulu, dia izin kepada orang tuanya untuk keluar sebentar. Ia memberitahu ibunya bahwa dia akan memilih gaun untuk pesta keluarga saudara perempuan yang bernama Marjorie. Ibu Dorothy ini pada awalnya ingin menemani putrinya itu, tapi Dorothy menolak. Lagi pula saat itu ibunya memang sedang keadaan sakit. Dorothy berjalan keluar dari rumahnya menuju ke toko Park and Tiffany yang terletak di 5th Avenue and 27th Street. Di mana di sana ia membeli satu kotak coklat. Dia kemudian diketahui pergi ke toko buku Brentano. Di sana wanita itu membeli buku berjudul Engaged Girl Sketch. Dorothy lalu meninggalkan Brentano sekitar pukul 2 siang. Lalu bertemu dengan seorang teman yang bernama Gladys King. Menurut Gladys King, pada hari hilangnya Dorothy itu sebenarnya si Dorothy ini tampak riang, guys. Sebelum berpisah dengan Gladys, ia mengatakan bahwa Dorothy ini akan berjalan-jalan melalui Central Park. Hingga sampai malam tiba, Dorothy ini tidak juga kembali ke rumah. Keluarganya yang khawatir mulai menanyai teman-teman Dorothy. Tapi hanya Gladys saja sepertinya yang terakhir melihat Dorothy ini. Lalu pada keesokan paginya Dorothy belum juga muncul. Francis, bapak dari Dorothy ini segera menghubungi seorang teman keluarga dan juga pengacara yang bernama John S. Cates. Kate lalu datang ke rumah Arnold dan mulai melakukan pencarian ke kamar Dorothy. Tapi dia tidak menemukan apapun yang aneh di sana. Misalnya saja jika Dorothy ini memang benar-benar ingin pergi menghilang, seharusnya dia itu membawa barang-barang yang berharga, guys. Tapi semua barang-barang berharga dan juga pakaiannya itu masih utuh lengkap di tempatnya. Mereka pun mulai menyelidiki kehidupan pribadi dari Dorothy. Ternyata Dorothy ini mempunyai seorang pacar yang bernama George Grisham Jr.
George adalah seorang insinyur yang sudah setengah tua ya, berumur 42 tahun. Dia berasal dari keluarga kaya, tapi memang usianya jauh lebih tua. Orang tua Dorothy ini nggak pernah setuju dengan hubungan keduanya. Di kasus ini, George ini sangat dicurigai, karena rupanya setahun sebelumnya Dorothy ini pernah berbohong kepada keluarga. Saat itu dia akan pergi, tapi izinnya ke keluarga, dia bilang akan mengunjungi seorang teman lama di kampus. Tapi rupanya Dorothy pergi menemui George. Saat itu orang tuanya mengetahui hal ini hingga Dorothy pun dilarang bertemu lagi dengan George. Keluarga Dorothy ini sangat yakin bahwa hilangnya Dorothy ini ada hubungannya dengan George. Tapi ternyata sebenarnya pada saat peristiwa hilangnya Dorothy ini, si George itu sedang berada di Italia. Pada tanggal 16 Desember tahun 1910, keluarga Dorothy ini mengirimkan telegraf kepada George di Italia, menanyakan apakah dia tahu kemana Dorothy pergi. George bersikeras bahwa tidak tahu kemana wanita itu pergi. Ibu George bersama adik Dorothy, John, itu akhirnya pergi ke Italia pada awal Januari untuk memastikan. Dan ternyata benar, Dorothy memang tidak ada bersama George. Pengacara John Kate mulai melakukan pencarian dengan mengecek ke setiap rumah sakit dan tempat-tempat umum, tetapi tidak berhasil, tidak menemukan petunjuk apapun. John membutuhkan lebih banyak bantuan hingga keluarga akhirnya menghubungi George S. Doherty. Dia adalah seorang kepala badan detektif Pinkerton yang berupaya melakukan penyelidikan secara pribadi. Saat itu memang ayah dari Dorothy ini tidak mau memanggil polisi. Hal itu dilakukan untuk menghindari skandal publik, guys. Maklum dia adalah seorang tokoh yang cukup terkenal, tokoh kaya raya. Kalau hal ini sampai tersebar, keluarga dia akan menjadi satu kasus skandal. Ternyata sama halnya dengan John Kate ya. Doherty ini juga tidak dapat menemukan jejak dari Dorothy sama sekali. Dia kemudian menyarankan untuk memanggil polisi saja. Akhirnya pada pertengahan Januari tahun 1911, Francis memanggil polisi. Sayangnya polisi juga tidak dapat menemukan petunjuk baru apapun. Mereka menyarankan keluarga itu untuk melakukan konferensi pers. Pada tanggal 25 Januari tahun 1911, keluarga ini menggelar satu konferensi pers. Para wartawan pun langsung berkerumun mendatangi kantor Francis Arnold. Saat itu keluarga ini sampai menawarkan hadiah sebesar $1.000 bagi siapapun yang dapat memberikan info tentang hilangnya Dorothy ini. Hingga karena konferensi pers itu pun, akhirnya kasus hilangnya Dorothy ini menyebar luas ke setiap surat kabar di seluruh Amerika Serikat. Polisi pun langsung dibanjiri oleh ribuan laporan tentang penampakan Dorothy. Tapi semuanya tidak dapat dibuktikan, guys. Karena meluasnya berita hilangnya Dorothy ini, putri keluarga Arnold yang lain yang bernama Marjorie sampai mendapatkan ancaman. Selain itu juga ada banyak sekali orang yang berusaha menipu keluarga ini. Hingga pencarian terhadap Dorothy Arnold ini semacam ambisi nasional. Tetapi wanita itu tetap tidak ditemukan. Keluarga Arnold telah menghabiskan sampai ribuan dolar untuk mencari Dorothy. Sampai akhir Februari tahun 1911, keluarga mengatakan kalau mereka percaya bahwa Dorothy ini telah meninggal. Hingga waktu berlalu sampai bulan Juli tahun 1922, saat itu Francis Arnold pun meninggal. Dan disusul dengan istrinya 6 tahun kemudian. Dalam surat wasiatnya, Francis ini sama sekali tidak menyebutkan bagian warisan untuk Dorothy. Karena dia sudah sangat yakin bahwa putrinya itu memang sudah meninggal dunia. Sebenarnya di kasus ini ada satu hal aneh ya. Itu adalah mengapa ayah dari Dorothy ini dan seluruh keluarganya sangat meyakini kalau Dorothy ini sudah meninggal dunia. Apakah mereka itu sudah begitu putus asa mencari Dorothy ini, atau sebenarnya ada hal lain yang tidak pernah diungkapkan kepada publik? Banyak dugaan terkait menghilangnya Dorothy ini, mulai dari penculikan, pembunuhan, sampai dugaan kalau dia meninggal setelah melakukan aborsi dan mayatnya dikuburkan di satu tempat yang dirahasiakan. Teori lain mengatakan kalau Dorothy ini memang sengaja melarikan diri dan menjalani kehidupannya dengan identitas yang baru. Tapi apa alasannya gitu loh? Tidak ada bukti tentang kematiannya, tapi juga tidak ada bukti bahwa dia masih hidup. Dan apabila Dorothy ini memang mengalami sakit atau musibah apapun, dia pasti dilarikan ke rumah sakit. Tapi seluruh kota New York sudah ditanyain satu-satu karyawannya mengenai
apabila mereka melihat Dorothy, tapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang pernah melihat Dorothy ini. Lalu pada bulan Februari tahun 1911 ada sebuah kartu pos yang datang ke rumah keluarga Arnold. Di kartu pos itu ada tulisan "Aku aman", dan di bawahnya ada tanda tangan Dorothy, guys. Tulisan itu kelihatannya mirip Dorothy, tapi ayah Dorothy itu bersikeras bahwa penulisnya hanya meniru tulisan tangan dari Dorothy. Lalu pada bulan April tahun 1916 ada seorang pria yang bernama Edward Glenn Norris. Dia menjalani hukuman di penjara negara bagian Rhode Island karena kasus pemerasan. Dia mengaku bahwa ada seorang kenalannya yang pernah memintanya untuk mengangkut seorang wanita muda yang tidak sadarkan diri di New Rochelle, New York, ke sebuah rumah yang berada di West Point. Saat itu dia juga mengaku telah bertemu dengan dua orang pria lainnya. Yang satu bernama Doc, dan seorang pria yang berpakaian rapi yang dipercaya sebagai George, yang tak lain adalah kekasih dari Dorothy. Dalam perjalanannya ke West Point itu, ia diberitahu bahwa wanita yang tak sadarkan diri itu adalah Dorothy Arnold. Pria kaya itu kemudian membayarnya $250 untuk menguburkan wanita tersebut di ruang bawah tanah di sebuah rumah di West Point. Polisi yang mendapatkan keterangan ini kemudian segera memeriksa rumah yang dimaksud. Edward mengatakan bahwa dia mengubur Dorothy ini di bawah semen di ruang bawah tanah. Polisi memang menemukan ada area semen yang dimaksud di rumah itu ya. Tapi anehnya tempat itu sebenarnya terlalu kecil untuk bisa mengubur sebuah mayat. Pemilik baru rumah itu yang ditanyai mengatakan bahwa lubang itu sebenarnya hanyalah akses ke pipa gas. Penggalian akhirnya tetap dilakukan, tapi mereka sama sekali tidak menemukan tanda-tanda adanya bekas penguburan manusia di sana. Saat itu, Francis Arnold ini ya, ayah dari Dorothy yang mendapatkan kabar ini, mengatakan bahwa kesaksian Edward ini adalah omong kosong yang dibuat-buat. Dan memang setelah itu penyelidikan terus dilakukan, pencarian terus dilakukan, dan sama sekali tidak ada hasil. Jangankan hasil ya, tidak ada petunjuk titik terang apapun gitu loh guys. Memang kasus-kasus tentang hilangnya orang ini banyak banget yang menjadi kasus yang sangat rumit untuk dipecahkan. Bahkan pada zaman modern saja itu banyak banget kasus-kasus orang hilang yang tidak bisa dipecahkan. Dan gue yakin di setiap kasus orang hilang itu pasti ada orang jahat yang melakukannya. Mungkin segitu dulu untuk kisah tentang hilangnya sosialita ini. Semoga dapat mengajak kita untuk berpikir bersama. Tulis pendapat kalian di komentar ya guys. Mungkin segitu dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Thank you and see you.